Tribuners, di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama kami Tribun Timur dalam program Live on the Spot siang. Dan siang ini kita ada laporan menarik terkait dengan persiapan PSM Makassar akan menghadapi laga kedua di Piala Menpora 2021 bertemu dengan Bayangkara FC. Sementara dari Enrekan kita ada laporan tentang vaksinasi yang terganggu karena jaringan internet. Dan bersama saya Munawar Ahmad, langsung saja kita ngobrol dengan rekan kita Rudi Salam yang saat ini sedang bersama dengan Ketua Laskar Ayam Jantan, salah satu kelompok supporter PSM Makassar yang cukup besar dan punya massa banyak di Kota Makassar dan termasuk paling fanatik dan selalu ada untuk PSM Makassar. Halo Rudi Salam. Ya, halo Rara di studio. Jadi Tribuners, sekarang saya sedang berada di Warkop Denguki, Jalan Beruang, Kota Makassar. Nah, di sini nanti saya akan banyak berbincang bersama dengan Uki Nugraha atau Deng Uki yang kita kenal dengan Deng Uki sebagai panglima ayam jantan supporter setia PSM Makassar. Nah, seperti kita ketahui, besok PSM Makassar akan menjalani laga kedua yang akan dengan Bayangkara Solo FC besok sore. Sebelumnya juga PSM telah menaklukkan Persija dengan skor 2-0 yang dicetak oleh Patrick Wanggai dan Yakob Sayuri. Nah, selengkapnya saya sedang berada di Warkop Denguki bersama dengan Panglima Laskar Ayam Jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita lihat pertandingan melawan Bayangkara? Bismillahirrahmanirrahim. Ini cocok pertanyaannya. Bagaimana kita melihat kalau di televisi saya nonton, tapi kalau di stadion jarang saya nonton. Ya. Jadi melihat pertandingan kemarin lawan Persija itu permainan yang dipertontonkan pemain-pemain kita, pemain PSM Makassar itu sangat luar biasa. Karakter dari PSM Makassar sebenarnya ya itulah kemarin yang betul-betul punya daya juang yang pantang menyerah. Kehilangan bola langsung dengan pressure, kehilangan bola dengan pressure. Pertahanan yang kokoh dan tanpa miss sedikit pun, ya, pertahanan yang solid juga dia. Walaupun jujur kemarin banyak yang banyak yang meragukan dengan PSM yang sekarang yang dihuni dengan pemain-pemain lokal. Tapi saya mau bilang ini lokal apa dulu, ya, lokal apa istilah anak sekarang, lokal apa dulu bosku. Ya, seperti kita ketahui dari belakang dulu kiper itu pernah dipanggil timnas, pemain liga, berapa tahun di PSM. Emang lokal tapi kelas liga, ya kan. Terus ke barisan pertahanan ada Kipli di situ, ada Abdul Rahman, ada Tan, semuanya pemain liga. Walaupun memang kelasnya masih lokal, tapi ini pemain liga bahkan pemain timnas. Ke tengah lagi, ya di belakang tadi ada Arfa, ada Rasid, semua di situ. Jadi kalau soal lokal kita mau meragukan, salah. Ya seperti yang kita lihat kemarin, akhirnya semua bungkam melihat performa yang dipertontonkan kemarin. Semua malah sebagian orang mengatakan di atas kertas itu Persija pasti menang apa segala. Ya tapi ya itulah. PSM Makassar yang berhasil memberikan yang terbaik buat kita semua dan insya Allah keyakinan besok ya walaupun kita jujur harus akui juga kalau yang kita hadapi ini juga bukan tim yang sembarang ya. Bayangkara FC ini mereka juga memiliki banyak pemain-pemain yang bagus ya, tapi kalau saja pemain-pemain PSM tetap konsisten dengan permainan ya, seperti kemarin, walaupun kita ketahui kita besok minus Arfan yang berada di Makassar sekarang, persiapan meritnya, tapi saya yakin pelapis atau orang yang akan menggantikan Arfan ini juga tidak kalah kelas dari Arfan, samalah. Kalau bagi saya selevel, tidak ada yang di PSM itu. Bagi saya tidak ada inti, tidak ada cadangan, yang cuma ada kesempatan bermain pertama, kesempatan bermain kedua.
Kalau dari segi apa namanya, dari segi permainan, dari segi skill itu tidak terlalu jauh beda bagi saya. Seperti itu. Deng Uki, mungkin ini Deng, apa yang perlu diwaspadai atau lini apa yang perlu diperkuat oleh PSM agar tidak kebobolan oleh Bayangkara Solo FC saat bertemu besok nih Deng Uki, dari kacamata sebagai penonton di layar kaca televisi selama pertandingan kemarin melawan Persija? Yang jelas, kalau pemain belakang kita tetap konsisten seperti kemarin, saya rasa Bayangkara akan kesulitan. Bahkan ya kita tidak mau mendahului kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mau takabur. Saya dengan kondisi seperti kemarin, dengan konsistensi seperti itu, saya rasa Bayangkara susah untuk membobol gawang kita. Nah, sementara lini depan PSM kemarin kita lihat Patrick Wanggai dengan Sayuri, ditunjang dengan kedua sayap kita dan tengah ada Rasid di situ. Saya yakin kalau saya sebagai penjaga gawang benteng terakhir PSM Makassar, apakah performanya cukup bagus dan menjanjikan untuk tampilnya di Piala Menpora 2021 ini, Deng Uki? wah, luar biasa kalau melihat performa dari Hilman ya. Jujur saya juga kemarin sempat deg-degan waktu nonton karena kita tahu pemain depan Persija itu memang luar biasa, pertama dari postur apa semua ya. Jadi memang kita waspada, itu paling istilah itu crossing dari sayap, dan itu memang terbukti berapa kali kalau Rico berhasil melakukan crossing itu betul-betul membahayakan gawang si Hilman ya, bola-bola heading, bola-bola atas, bola-bola udara itu. Nah, kemarin luar biasa penyelamatan dari Hilman. Mudah-mudahan jangan puas dulu. Mudah-mudahan pertandingan kemarin bisa menjadi bahan evaluasi apa yang harus dibenahi oleh tim kepelatihan. Yang jelas kami dari supporter tidak pernah mau ada intervensi, pemain ini harus diturunkan, harus pakai ini, tidak. Kami hanya bisa mensupport, kami hanya bisa mendoakan, kami hanya bisa mendukung. Inilah kami supporter PSM Makassar. Kami ada untuk PSM Makassar pastinya, dan pasti apapun yang terjadi kami tetap ada untuk PSM. Siap. Ya, Deng Uki, kira-kira siapa ini yang pemain yang dijagokan besok dan prediksi skornya ini, Deng Uki? Waduh, ini yang susah nih. Soalnya saya tidak pernah mengidola-idolakan seorang pemain di PSM, yang karena idola saya adalah PSM. Ya, saya tidak pernah menjago-jago karena semua pemain ini kan 11 orang yang main, semua bisa mencetak bola. Ya, semua bisa mencetak bola. Dan prediksi saya, ya prediksi sama-sama prediksinya orang Makassar. PSM menang. Itu Ji. Saya nggak tahu berapa bola, berapa apa, saya nggak pernah mau. Kalau ada dibilang setengah kosong, biar setengah kosong, yang penting saya menang. Tidak ada urusan dengan bola. Yang penting saya menang dulu. PSM menang dulu. Seperti itu, Bos. Insyaallah. Ya, Rara, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan dari Warkop Deng Uki, Jalan Beruang Kota Makassar. Nah, besok ini PSM akan melawan Bayangkara Solo FC di Stadion Kanjuruhan, Malang. Besok sore jam sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, demikian Rara, kembali ke studio. Terima kasih Rudi Salam dengan laporannya terkait PSM Makassar bersama Deng Uki, Panglima Laskar Ayam Jantan, supporter fanatik salah satu PSM Kota Makassar, dan kita berharap PSM Makassar mampu menaklukkan Bayangkara Solo FC besok sore. Dan untuk seluruh supporter di mana saja berada, saksikan dari rumah, dan kita jeda sejenak sebelum berpindah ke Kabupaten Nrekang. Terima kasih Rudi Salam dan Deng Uki atas waktunya.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Dengan laporan dari Kabupaten Nrekang terkait vaksinasi yang mengalami gangguan karena adanya keterlambatan jaringan internet di Kabupaten Nrekang, dan telah bergabung bersama kita siang ini rekan kita Wais, reporter Tribun Timur dari Kabupaten Nrekang. Halo Wais, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Mbak Rara. Siang Tribuners, saya Wais melaporkan dari kantor Diskominfo Kabupaten Nrekang. Saat ini kami akan melaporkan terkait adanya gangguan pelaksanaan vaksinasi COVID di Kabupaten Nrekang karena gangguan jaringan. Hal ini menghambat proses vaksinasi yang membuat antrian sampai 1-2 jam antrian itu. Dan saat ini saya sudah berada di kantor Diskominfo bersama dengan Kepala Bidang Humas dan Diskominfo Kabupaten Nrekang, Lubis Rahman, sebagai penanggung jawab masalah akses jaringan di jaringan WiFi di setiap OPD di Kabupaten Nrekang. Langsung saja kepada Pak Lubis. Selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak siang ini? Alhamdulillah, sehat Mbak Rara, terima kasih. Ya, kita berharap Bapak dan seluruh stakeholder di Kabupaten Nrekang dalam keadaan sehat walafiat agar vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Nrekang juga bisa terlaksana dengan baik. Tapi ini ada kabar Pak, katanya vaksinasi sempat terganggu oleh jaringan internet. Gimana nih Pak? Terganggu seperti apa maksudnya Pak mungkin? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun dimanapun Anda berada yang saat ini sempat memantau dan melihat kami di acara ini. Terima kasih terkait dengan gangguan jaringan pada saat vaksinasi kemarin itu. Sebenarnya gangguan itu terjadi sudah hampir 1 minggu. Jaringan itu tidak stabil. Jadi untuk gangguan yang dialami tim dari vaksinasi kesehatan kemarin itu diakibatkan karena pada saat dilakukan vaksinasi, semua jaringan yang ada pada OPD itu aktif. Artinya pada saat-saat jam itu seluruh OPD aktif melakukan aktivitasnya. Jadi kalau dibilang gangguan khusus karena adanya vaksinasi itu tidak. Ternyata karena pada saat bersamaan jam itu semua OPD melakukan aktivitas menggunakan jaringan, begitu Mbak Rara. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sebenarnya hubungannya vaksinasi dengan jaringan internet? Apa yang menjadi kendala Pak? Apa yang kendala di situ Pak sehingga vaksinasinya terganggu dengan jaringan internet? Menurut dari pihak yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan vaksinasi kemarin itu, gangguan itu diakibatkan karena pada saat registrasi peserta ataupun pasien yang akan bukan pasien ya ASN dan tenaga kontrak, tenaga tidak tetap di OPD yang akan divaksin kemarin itu harus melalui pendataan. Dalam artian pada saat registrasi karena sistem online jaringan itu agak melambat. Begitu. Oh, berarti proses administrasi yang diganggu, Pak? Betul, bukan proses vaksinnya.
Oh iya, itu Pak yang perlu dijelaskan ke masyarakat apa hubungan antara internet dengan vaksinasi COVID. Ternyata yang diganggu adalah proses administrasi. Nah sekarang gimana kondisinya Pak? Apakah sudah stabil atau dalam proses pembenahan pihak pemerintah nih Pak? Kalau persoalan stabilnya itu tergantung dari pemakaian. Karena kemarin memang pas pada jam sibuk, setiap OPD itu menggunakan jaringan. Dan pada saat itu juga tim vaksinasi mengambil jaringan dari salah satu OPD. Makanya ada gangguan. Kemudian di satu OPD itu dibentuk dua tim. Maksudnya tim 1 dan tim 2 masing-masing melakukan vaksinasi. Jadi beberapa perwakilan atau beberapa OPD itu menggabung di satu OPD untuk melakukan vaksinasi dengan hanya menggunakan jaringan di OPD Bapeda yang menjadi sasaran target, begitu. Dengan kejadian ini Pak, apakah kapasitas internetnya akan ditambah agar vaksinasi ini tidak terganggu dan tetap berjalan lancar, atau ada strategi yang sudah disiapkan mungkin Pak pemerintah? Kalau dari Dinas Kominfo sendiri, yang jelas terkait vaksinasi itu kita itu membackup penuh. Kita mendukung program vaksinasi di Nrekang supaya cepat selesai dan berhasil. Tidak ada kendala. Terkait dengan jaringan itu relatif. Maksudnya setiap penggunaan jaringan dengan waktu yang bersamaan jelas ada gangguan. Tetapi kalau jaringan itu hanya digunakan oleh beberapa OPD itu tidak jadi masalah. Walaupun demikian, kami dari Dinas Kominfo tetap mengharapkan ada dan mengupayakan ada penambahan kecepatan, yaitu 150 Mbps yang kami gunakan saat ini itu digunakan oleh 30 lebih OPD. Begitu Mbak Rara. Siap. Semoga solusinya segera teratasi dan kapasitas BPS-nya segera ditambah agar vaksinasi di Kabupaten Nrekang tidak ada kendala lagi Pak. Terima kasih atas waktunya siang ini Pak. Oke, terima kasih Mbak Rara. Salam. Baik, demikianlah laporan kami dari Kabupaten Nrekang bersama dengan Kabid Humas Diskominfo Nrekang. Kembali ke reporter kami, kembali ke studio Rara di. Terima kasih. Terima kasih Bro Wais dari Kabupaten Nrekang atas laporannya, dan untuk seluruh Tribuners di mana saja Anda berada, saksikan terus kami live on the spot siang setiap jam 2 siang tentunya, setiap harinya dengan host yang berbeda tentunya, dan jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, dan paling penting cuci tangan. Satu lagi, kalau tidak penting sekali, tidak usah keluar rumah, kurangi mobilitas agar angka COVID-19 kita bisa tekan bersama dan pergi dari negeri tercinta ini. Sekian dari saya, Rara Munawar Ahmad, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.